Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Banjir mulai surut, warga dan petugas di Mataram bergotong royong membersihkan lumpur dan sampah sisa banjir. Dipastikan tewas karena penganiayaan. Polisi tahan 2 mantan polisi yang diduga terlibat pada kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Antisipasi kecelakaan di laut, ASDP Lembang tingkatkan pengawasan operasional dan kelayakan kapal penyeberangan. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan warga dibantu aparat TNI Polri dan ASN bergotong royong membersihkan sisa banjir di sejumlah wilayah di Kota Mataram pada Selasa siang. Seperti di Jalan Panji Tilar, lingkungan Kekalik Jaya, pembersihan lumpur dan sisa banjir dilakukan dengan menyisir sepanjang jalan protokol yang terdampak banjir 2 hari lalu. Tak hanya fasilitas publik, bersih-bersih juga dilakukan di lingkungan tempat tinggal warga serta tempat ibadah yang sempat tergenang banjir. Untuk mempercepat penanganan dampak banjir, pemerintah Kota Mataram juga telah menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Jembatan ini sampah akibat pertama ada longsoran, longsor bibir kali. Kemudian di bibir kali kita kan ada tanaman bambu dan tanaman-tanaman yang lain. Itu yang mengakibatkan ada sampah. Awalnya kan tidak ada sampah di saluran ini, di sungai ini. Nah kemudian ada juga beberapa rumah yang tergerus. Sehingga kalau kita lihat, kalau diamati sampah yang ada di bawah jembatan kita itu ada kulkas, ada tabung gas, ada lemari. Nah itu adalah akibat dari rumah yang tergerus. Pembersihan dampak banjir akan terus dilakukan petugas di seluruh wilayah terdampak untuk mencegah merebaknya wabah penyakit yang terbawa banjir. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan warga desa Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram, mulai membersihkan rumah dan lingkungan mereka yang terdampak banjir bandang pada minggu lalu. Selain mengumpulkan perabotan yang masih tersisa, warga juga bergotong royong membersihkan jalan gang perumahan yang dipenuhi lumpur dan sampah. Sejumlah warga mengaku banjir yang tiba-tiba datang membuat mereka tidak sempat menyelamatkan perabotan rumah tangga karena harus mengungsi akibat ketinggian air yang mencapai 1 hingga 1,5 meter. Buang lumpur ke kali, ke sungai. Rumahnya masuk lumpur, Bu? Masuk semua, berendam semua, kasur, semua piring, semua perabotan semua. Nggak sempat diselamatkan, Bu? Udah. Kemarin tadi malam mengungsi atau? Enggak, diam di dalam, bersih-bersih. Jam berapa surut airnya? Jam 9. Setengah 10. Untuk kedalaman lumpurnya berapa ya, Bu? 1 meter, sampai sini. Sampai lutut? Ya. Oh, yang masuk dalam rumah? Ya. Selain meminta warga membersihkan lingkungan, Pemkot juga mengimbau agar warga tetap mewaspadai potensi banjir susulan akibat curah hujan yang diprediksi masih akan terjadi. Ya, artinya warga bersama seluruh jajaran Pemkot gotong royong bersamalah untuk membersihkan sisa-sisa bekas banjir yang kemarin mulai dari sore sampai malam ya. Nah, ini sedang berjibaku untuk membersihkan bersama seluruh jajaran pegawai Pemkot, Satgas dan sebagainya, dan petugas-petugas sudah menyebar di beberapa titik lokasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB mencatat banjir di Kota Mataram menyebabkan 7.000 lebih keluarga terdampak. Ratusan rumah terendam, belasan rusak berat dan 2 warga meninggal dunia karena tersengat listrik.
Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Tak hanya merendam permukiman dan fasilitas publik, banjir juga merendam bangunan tempat usaha tahu tempe di Desa Kekalikjaya, Kecamatan Sekarbelo, Mataram. Selain merendam seluruh peralatan, stok tahu tempe yang sudah jadi dan siap dipasarkan rusak karena ikut terendam banjir. Tak hanya itu, sebagian produksi tahu tempe juga hanyut bersama perabotan karena derasnya luapan sungai pada saat itu. Karena khawatir masih akan terjadi banjir susulan, perajin memilih berhenti berproduksi untuk sementara. Sudah jadi, ada berapa berapa papan, ada 5 papan hanyut tahu, tempe juga hanyut. Berarti nggak bisa berproduksi sekarang? Nggak bisa, ini kan nganggur. Bahan-bahannya termasuk alatnya yang rusak jadi? Enggak, apa namanya ini bahannya, kayunya hanyut, gitu. Bukan bisa apa namanya, nggak bisa kerja. Selain merugi jutaan rupiah, para perajin juga belum bisa memproduksi karena harus membersihkan bangunan tempat mereka biasa membuat tahu tempe agar benar-benar bersih dan tidak tercemar penyakit. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sejumlah petani ikan air tawar di lingkungan Bertais Utara, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram merugi hingga puluhan juta rupiah karena usaha mereka turut tergerus banjir. Debit air banjir yang tinggi membuat kolam tempat ikan jebol sehingga ribuan ikan nila siap panen hanyut terbawa banjir. Luapan banjir yang begitu deras membuat ikan nila yang mereka pelihara habis tidak tersisa. Menurut petani ikan, banjir kali ini merupakan yang terbesar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dan banyak fasilitas-fasilitas yang yang hanyut ya. Kebetulan ikan juga sedang banyak ya, ikan patin, nila, ya karper, usia mau panen itu ya mungkin sebagian besar sudah hanyut ya. Di samping fasilitas-fasilitas lain kayak yang penting sih kayak laptop, PC, komputer, dokumen-dokumen yang sangat kita khawatirkan nggak bisa kita selamatkan. Merespon hal ini, Dinas Perikanan berjanji akan membantu benih ikan ke para petani untuk mengurangi kerugian. Kejadian selama 20 tahun terakhir ini yang terjadi yang paling besar, yang paling parah, sangat-sangat parah ini yang terdampak kemarin hujan. Sekarang upaya yang dilakukan Dinas Perikanan apa nih Pak? Ya tadi karena ini kita perlu pendataan lagi kan, artinya apa yang bisa kita intervensi baik untuk menghidupkan kembali sektor-sektor yang pembudidaya ini yang tidak jauh dari paling. Selain meminta Pemda memperbaiki tanggul yang jebol, petani ikan juga meminta stimulan kepada Pemda agar memberikan bantuan bibit dan mencairkan asuransi usaha mereka untuk menutupi kerugian. Hairul Amri melaporkan dari Kota Mataram.